Halo, perkenalkan nama saya Raden Andriana Artamevia Wibawa, NIM 4311420051 dari Prodi Kimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Semarang. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang keselamatan kerja di laboratorium. Yuk, simak videonya. Hai teman-teman, di sini aku akan menjelaskan tentang keselamatan kerja di laboratorium kimia. Poin-poin yang akan aku sampaikan, yang pertama adalah tujuan, kemudian ada perlengkapan dan peraturan di laboratorium, ada pengenalan label bahan kimia, dan yang terakhir pertolongan pertama pada kecelakaan di laboratorium. Baik, yang pertama ada tujuan, yaitu mengetahui dan memahami keselamatan kerja di laboratorium kimia. Mengetahui dan memahami simbol-simbol kimia dapat menghindari kesalahan dan kecelakaan pada saat melakukan praktikum. Baik, selanjutnya ada perlengkapan dan peraturan di laboratorium. Hal pertama yang harus kita perhatikan adalah persiapan dan perlengkapan di laboratorium, yaitu dengan memakai safety equipment. Yang pertama ada wearing closed shoes atau sepatu tertutup, tujuannya untuk melindungi kaki dari tumpahan bahan kimia. Yang kedua ada lab coat atau jas lab, tujuannya untuk melindungi tubuh dari percikan bahan kimia. Kemudian ada masker. Masker dapat digunakan manakala terdapat percobaan yang menghasilkan gas. Tujuannya agar tidak terhirup gas yang dihasilkan dari bahan kimia. Selanjutnya, menggunakan goggles atau kacamata khusus. Kacamata khusus ini dapat digunakan manakala terdapat percobaan yang membahayakan mata, sehingga mata terlindung dari percikan bahan kimia. Jika kalian sudah memakai kacamata, tidak perlu lagi menggunakan kacamata khusus. Menggunakan glove atau sarung tangan. Tujuannya agar melindungi kulit dari bahan kimia. Kemudian yang terakhir, melepaskan perhiasan sebelum memasuki lab. Tujuannya agar logam yang terdapat pada perhiasan tidak bereaksi dengan bahan kimia. Selanjutnya, peraturan di laboratorium. Yang pertama, harus datang tepat waktu. Yang kedua, bertanggung jawab. Yang ketiga, mematuhi segala instruksi, baik secara lisan maupun tertulis. Yang keempat, dilarang makan dan minum. Yang kelima, membuang limbah alat dan bahan dengan benar. Yang keenam, melaporkan segala kejadian apapun kepada asisten lab. Sebelumnya, kita telah mempelajari persiapan untuk memasuki laboratorium. Dalam melakukan praktikum di laboratorium, seringkali menggunakan peralatan dan bahan-bahan kimia yang sifatnya belum dipahami. Bahan-bahan kimia tersebut dapat menimbulkan kecelakaan, kebakaran, ledakan, dan bahaya-bahaya lainnya loh. Agar lebih paham, yuk kita simak penjelasan berikut. Pengenalan label bahan kimia di laboratorium. Bahaya bahan kimia dapat diidentifikasi dari gambar segi 4 National Fire Protection Association atau NFPA Hazard Identification System. NFPA Hazard Identification System adalah standar label bahan kimia yang dapat mengidentifikasi risiko yang ditimbulkan dari bahaya bahan kimia dengan cepat dan mudah. Label ini berguna untuk menentukan peralatan khusus yang harus digunakan, prosedur yang harus dilakukan, atau pencegahan apabila terjadi situasi darurat. Berikut adalah simbol dari NFPA Hazard Identification System. Simbol berwarna biru menunjukkan bahaya kesehatan.
Simbol warna merah menunjukkan mudah terbakar. Simbol warna kuning menunjukkan tingkat reaktivitas. Dan simbol warna putih menunjukkan peringatan khusus. Angka pada masing-masing bagian menunjukkan tingkat resiko yang ditimbulkan. Semakin besar angkanya, maka resiko yang ditimbulkan akan semakin tinggi. Menurut Globally Harmonized System atau GHS, ada 9 label bahan kimia. Yang pertama ada eksplosif atau mudah meledak. Bahan kimia yang mudah meledak dengan adanya panas atau percikan api, gesekan atau benturan. Contohnya ada asam sulfat pekat dengan kadar 95% sampai 97%. Yang kedua ada flammable atau potensi mudah terbakar. Bahan kimia yang mempunyai titik nyala rendah berpotensi mudah terbakar dengan api bunsen dan permukaan metal panas. Contohnya ada butanol, metanol, asam asetat glasial, dan toluena. Yang ketiga ada korosif atau mudah berkarat. Bahan kimia yang bersifat korosif dapat membuat logam berkarat, merusak jaringan tubuh, menyebabkan iritasi pada tubuh. Contohnya, hidrogen peroksida dengan kadar 30%, asam sulfat pekat 95% sampai 97%, dan asam asetat glasial. Yang keempat ada oxidizing atau pengoksidasi. Bahan kimia yang bersifat pengoksidasi dapat menyebabkan kebakaran dengan menghasilkan panas saat kontak dengan bahan organik dan bahan reduksi. Contohnya ada asam nitrat pekat dengan kadar 95%. Yang kelima ada compressed gas atau gas dengan tekanan tinggi. Gas yang disimpan di bawah tekanan, baik gas yang ditekan maupun gas cair, atau gas yang dilarutkan dalam pelarut di bawah tekanan. Contohnya ada gas karbon dioksida, gas nitrogen, dan gas helium. Yang keenam ada toksik atau beracun. Bahan yang bersifat beracun dapat menyebabkan kecelakaan serius, bahkan kematian loh. Dan bila tertelan atau terhirup, akan mengalami cedera yang serius. Contohnya, ada metanol. Yang ketujuh ada iritan atau iritasi. Bahan yang bersifat iritan akan menyebabkan iritasi, gatal-gatal pada kulit, bahkan luka bakar pada kulit. Contohnya ada HCl pekat dengan kadar 37%, larutan amonia 25%, dan toluena. Yang kedelapan ada health hazard atau berbahaya bagi kesehatan. Zat dan campuran yang memiliki berbagai efek toksik pada organ tertentu atau efek berbahaya kronis. Contohnya ada hidrogen peroksida 30%. Dan yang terakhir ada dangers for environment atau bahaya bagi lingkungan. Bahan kimia yang berbahaya bagi satu atau beberapa komponen lingkungan yang dapat menyebabkan kerusakan ekosistem. Contohnya ada larutan amonia 25% dan N-heksanan. Sebelumnya, kita telah mengenal label bahan kimia. Dalam melakukan percobaan di laboratorium, seringkali terjadi kesalahan dan kecelakaan kerja. Maka, dibutuhkan pertolongan pertama untuk mengantisipasi akibat dari kecelakaan, sehingga tidak terlalu parah. Untuk itu, yuk kita simak penjelasan berikut. Poin terakhir yang akan aku sampaikan yaitu pertolongan pertama pada kecelakaan di laboratorium. Berikut ada P3K di laboratorium. Yang pertama ada shower pencuci mata, fungsinya untuk membasuh mata bila terkena paparan bahan kimia.
Berikutnya ada alat pemadam kebakaran untuk memadamkan api yang besar yang ditumbuhkan dari bahan kimia. Kemudian ada kotak P3K, berisi obat-obatan dan peralatan medis lainnya. Ada wadah pembuangan pecahan alat, agar pecahan alat tidak berserakan dan tidak membahayakan orang lain. Pintu darurat atau exit, berguna untuk akses evakuasi saat terjadi kecelakaan. Penyimpanan bahan kimia di laboratorium perlu diperhatikan juga loh. Yang pertama, botol reagen diberi label piktogram GHS ke wadah sekunder. Menggunakan botol agar lebih mudah ditangani dan dituangkan. Kemudian menyiapkan botol khusus untuk tempat pembuangan limbah bahan kimia. Memastikan botol reagen tertutup rapat. Menyimpan bahan kimia dengan benar. Merapikan kembali dan membersihkan kembali alat dan bahan kimia setelah memakai laboratorium. Demikian penjelasan saya mengenai rangkaian keselamatan kerja di laboratorium. Selamat bekerja dan jangan lupa perhatikan aspek keselamatan kerja. Sekian dan terima kasih. Dadah!